Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Mari kita akan belajar atau bahas bersama-sama dalam sesi yang pertama, yaitu malam hari ini kali ini kita akan belajar tentang Yesus adalah Tuhan. Mari kita pelajari. Hari-hari ini kita banyak mendengar kritikan dari berbagai kalangan, bahkan dari pihak-pihak saudara-saudara yang non-Kristen. Banyak yang menyebutkan, terutama dari saudara-saudara kita yang Muslim. Tapi itu tidak salah, karena para apologet Muslim dan juga Kristen yang saya melihat hari-hari ini banyak yang membahas dan banyak yang saling menanggapi. Tetapi bagi kita, kekristenan itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan masalah tentang Yesus adalah Tuhan. Ini adalah masalah yang cukup satu tema yang cukup fundamental di kalangan Kristen maupun non-Kristen. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan secara khusus kepada saudara-saudara kita yang Kristen supaya kita lebih memahami. Karena saya melihat banyak di kalangan orang Kristen pun masih meragukan, atau banyak yang kurang yakin, atau masih banyak yang membedakan bahwa apakah Yesus itu Tuhan, atau Tuhan Yesus dengan Allah itu adalah dua pribadi yang berbeda, atau dua pribadi yang sama sekali artinya terdiri dari dua orang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kekristenan itu memiliki tiga Allah, tiga sesembahan. Dan saya ingin sampaikan bahwa semua itu tidak benar, karena dalam Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa orang Kristen cuma memiliki Allah yang esa, Allah yang satu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita menyebut bahwa Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan? Karena Allah yang kekal, Allah Yahweh yang telah menjelma menjadi manusia dan kemudian dia turun ke dunia menjadi manusia, dan manusia Yesus Kristus. Karena itu kita selalu menyebut bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena sebutan Allah itu adalah sebutan kepada gelar yang kita sampaikan kepada Allah, atau dalam orang Yahudi menyebut dengan sebutan Yahweh, karena mereka tidak berani menyebut dengan nama Tuhan itu. Dan bagi kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, yang datang ke dunia menyerahkan dirinya, memberikan nyawanya, menggantikan kita, supaya kita yang harusnya binasa dapat memperoleh kesempatan atau dapat memasuki kerajaan surga yang kekal. Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itu pada kesempatan ini kita akan belajar Yesus adalah Tuhan. Apakah Yesus mengaku diri sebagai Tuhan atau Allah? Ya, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dan aku adalah guru dan Tuhan, itu banyak sekali. Dan di antara kalangan murid-murid Yesus, banyak yang mengatakan kepada Tuhan bahwa engkau adalah Tuhan, engkau Tuhan dan Allah kami. Banyak sekali ayat-ayat, dan Tuhan tidak pernah sangkal akan hal itu. Tuhan tidak pernah menegur mereka, saya ini bukan Tuhan, saya ini bukan Allah. Tidak. Malah dia mengakui bahwa aku adalah Tuhan dan guru. Karena itu dalam satu ayat mengatakan juga di dalam, jikalau aku membasuh kakimu, dalam Yohanes pasal 13 ayat 14, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Artinya Tuhan Yesus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Oke. Dan kita perhatikan juga ada beberapa ayat yang mendukung ayat-ayat referensi, dan banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Guru. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yesus adalah Bapa, atau Bapa itu yang dimaksud Bapa adalah sebutan untuk Allah, sebutan untuk Tuhan atau Yahweh. Itu pun dikatakan oleh Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, itu sangat jelas. Dan sebelumnya saya membacakan ayat tersebut untuk kita supaya kita memahami. Nah, kita perhatikan dalam Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus menunjukkan dirinya. Kenapa dia tidak menyebut dirinya Allah? Karena dia adalah manusia yang dinubuatkan oleh Alkitab. Bahwa dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena itu dia tidak menyebut dirinya bahwa aku Allah. Dan itu sangat jelas sekali. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan tugas fungsinya dia adalah untuk menjadi manusia yang menderita mati ganti kita di kayu salib. Jadi ayat 10 itu dengan tegas. Tidak percayakah engkau bahwa aku adalah Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, baik. Jadi ayat-ayat itu adalah merupakan bagian dari ayat-ayat Alkitab maupun juga beberapa ayat yang ada dalam Alkitab. Yohanes 20 ayat 13 dan ayat yang ke-28, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, dan masih banyak sekali ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Oke. Masih ada orang Kristen yang berpendapat atau berargumentasi bahwa Yesus bukan Tuhan atau Allah itu sendiri. Maka apa bedanya kita dengan orang lain? Ya, apa bedanya kita dengan orang lain atau saksi Yehova? Yesus adalah kodrat ilahi yang menjelma menjadi manusia. Firman yang datang ke dalam dunia. Firman itu yang telah menjadi manusia dan datang ke dalam dunia. Jadi sifat adikodrati Yesus sebagai Allah itu tidak mungkin terbantahkan. Jadi kemanusiaan Yesus yang datang ke dalam dunia itu sebagai sang juru selamat. Sebab Allah itu roh. Berkali-kali Allah menampakkan diri kepada bangsa Israel dan juga para nabi. Tetapi Allah tidak menampakkan diri secara kasat mata. Allah hanya menampakkan diri di dalam nyala api, di dalam awan, di tengah-tengah badai, kemudian di atas bukit dan seterusnya. Bahkan Musa yang bersikuku ingin Allah itu menunjukkan dirinya kepada Allah sekalipun, kepada Musa sekalipun, Allah mengatakan dia tidak akan menunjukkan wajahnya. Tetapi kalau engkau melihat pada waktu itu Tuhan Allah dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang Keluaran pasal yang 14 ayat yang keberapa itu. Nah, di situ kita akan pelajari, kita baca bahwa Allah membelakangi dan
Musa pernah melihat bagian belakang daripada Allah. Nanti kita suatu ketika kita akan pelajari itu secara khusus. Ya, jadi Allah itu adalah roh. Karena itu dia masuk ke dalam Maria, rohnya masuk ke dalam Maria, kemudian Maria mengandung dan lahirlah Yesus sang juru selamat itu sendiri. Baik. Dalam Alkitab juga ada beberapa ayat Allah itu roh. Yohanes pasal 4 ayat 24. Sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab roh Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 4. Allah berbicara kepada Musa dalam nyala api. Dan Keluaran pasal yang ke-12, 13 dan 14. Beberapa waktu yang lalu pada kesempatan yang lain saya juga sempat menyinggung tentang ayat-ayat itu pada tema yang saya sudah sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Ya, jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada tulisan bahwa ada seseorang yang pernah melihat sosok Allah itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama, Allah itu roh. Kita perhatikan, tadi saya sudah sebut bahwa Tuhan mengatakan akulah Tuhan dan guru itu banyak sekali. Tadi sudah saya mengemukakan ayat itu dalam yang jadi bagian yang kedua adalah aku adalah Tuhan dan guru, atau akulah Tuhan dan guru. Yohanes 13 ayat 13-14, kamu menyebut aku Tuhan dan gurumu, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Jadi Yesus berkali-kali menyebut akulah Tuhan dan gurumu, akulah Tuhan dan gurumu. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kalau kita mempelajari, membaca Alkitab itu secara benar, maka kita akan mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Allah itu. Ya, kita benar-benar harus mengenal Allah, bukan karena kata orang lain, karena kata para penginjil, atau karena kata para pendeta, para ulama dan seterusnya. Tetapi kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan itu harus benar-benar dari kita mempelajari. Dan apa yang kita tidak mengerti, kita tidak memahami, baru kemudian kita tanyakan kepada yang lebih orang-orang yang kita anggap lebih memahami dan mengerti tentang kebenaran firman itu atau Alkitab itu sendiri. Ya, tujuannya supaya kita menjadi Kristen, kita tidak hanya mengetahui dari kata orang, tapi kita harus tahu. Saya yakin kalau kita beragama, kita menjadi Kristen, kita harus mengalaminya sendiri. Nah, bagaimana cara kita mengalaminya adalah kita harus mempelajari Alkitab, membaca Alkitab itu secara benar. Bagaimana cara membaca Alkitab secara benar adalah baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang kali sampai selesai. Kita kembali lagi berulang kali sampai selesai. Ya. Dan saya beberapa kali telah membaca firman Tuhan itu sampai selesai, dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu. Itu pun masih belum terlalu banyak yang kita hafal. Ya. Apalagi yang cuma tahu ayat-ayat tertentu, lalu kemudian ketika dia khotbah, dia cuma mengangkat ayat-ayat itu tanpa dia mengerti tentang secara baik dan benar tentang isi Alkitab itu sendiri. Jadi kalau kita menjadi Kristen, harus menjadi Kristen yang sungguh-sungguh mengerti. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yaitu mempelajari kebenaran firman-Nya. Bagian yang ketiga, akulah dia. Akulah dia maksudnya adalah akulah Allah. Yohanes 8 ayat 16.
Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini jelas sekali. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, artinya ketika kita tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang telah datang kepada manusia, supaya manusia bisa menyelaminya. Dia bisa menyelami manusia. Dia bisa mengerti tentang kita. Dia bisa merasa lapar. Dia bisa merasa haus. Dia bisa kepanasan ketika dia melakukan tugas pelayanan di dunia ini sampai dia mati. Maka kalau kita tidak percaya, maka kita akan mati di dalam dosamu. Siapa yang mati dalam dosa? Siapapun yang tidak percaya pasti akan mati di dalam dosanya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi gambar Allah yang tidak kelihatan, gambarnya itu ada di dalam Yesus. Makanya dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Jadi dia paling sulung, dia lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa? Yesus, yang adalah Allah itu sendiri. Dia menegaskan dengan tegas bahwa jika kita tidak percaya bahwa Dia adalah Allah, akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Karena tidak ada seorang pun yang berhak mengampuni dosa. Hanya Dialah satu-satunya Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa disebut Juru Selamat? Karena Dia hanya satu-satunya Juru Selamat, yaitu Yesus. Ada banyak Tuhan, ada banyak raja, ada banyak penguasa, tetapi satu-satunya juru selamat hanya Yesus Kristus Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Artinya apa? Segala sesuatu yang belum ada di muka bumi ini yang diciptakan olehnya, Dia sudah ada terlebih dahulu. Karena dikatakan apa? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jelas? Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, melihat Yesus, ia melihat Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat Yesus, maka dia telah melihat Allah yang mengutus dia. Karena apa? Dia adalah gambar Allah. Allah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi pertama kali kita melihat ungkapan adikodrati Yesus itu sendiri. Justru berawal dari Sang Anak Manusia. Nah, kita perhatikan di dalam beberapa ayat dalam Alkitab. Apa yang dimaksud dengan Sang Anak Manusia? Sang Anak Manusia. Kita perhatikan apa maknanya anak manusia. Apakah anak manusia biasa? Misalnya dalam Injil berkali-kali Yesus mengatakan dirinya Sang Anak Manusia, the Son of God, the Son of Man, Dalam bahasa Arabnya disebut Ibnul Insan. Dalam Matius pasal 16 ayat 13, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Inilah maknanya Sang Anak Manusia.
Dalam Lukas 21 ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang di atas awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berbicara tentang ketika ia akan datang kembali pada kali yang kedua. Jadi orang akan melihat dia datang di atas awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini menunjukkan sosok adikodrati Yesus. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan, ini tidak akan terbantahkan oleh siapapun. Sosok adikodrati Yesus. Kalau dia manusia biasa, manusia darah dan daging, manusia lumrah, bagaimana bisa dia datang di atas awan-awan? Itu tidak masuk akal, kan? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Ternyata ungkapan ini berasal dari bahasa Aram atau bahasa Aramaik. Dalam Perjanjian Baru banyak sekali muncul kata Aram, karena itu adalah bahasa percakapan Yesus sehari-hari. Seringkali Yesus berbicara, berbincang-bincang sehari-hari itu dalam bahasa Aram atau Aramaik. Misalnya kata Efata, itu artinya terbukalah. Kalau dalam bahasa Arab disebut Eftah atau terbuka. Misalnya Maranatha, Hakaldama, kemudian Eli Eli lama sabachthani, itu adalah bahasa Aramaik. Nah, kemudian dalam Lukas, kemudian juga dalam Daniel juga dinubuatkan bahwa Daniel 7 ayat 13-14 ada istilah anak manusia bukan menunjuk kepada anak manusia biasa, tetapi ini menunjuk kepada sosok Sang Mesias yang akan datang. Ayat 13 dalam bahasa aslinya disebut Kebar Enaf. Kebar Enaf. Kebar, Ke itu seperti, Bar Enaf itu adalah anak manusia. Nah, saya akan belajar untuk membaca dalam bahasa asli. Hasahereit bihezri lailyah waeru in enani semaya kebar enaf atahawah wiat atik yomana metak ok damati hagrifudi. Ya, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan langit, seorang seperti anak manusia datang. Ia kepada yang hidup kekal dan ia di bawah kehadapannya. Nah, kita perhatikan siapa yang dimaksud di sini. Juga dalam Matius mengatakan sama. Pada waktu itu aku akan tampak anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi anak manusia yang ditulis di situ itu mengartikan bahwa bukan sosok anak manusia biasa, tetapi tentang sosok adikodrati, bahkan sosok sang ilahi yang kepadanya diberikan kuasa di langit dan di bumi, dan diberikan kekuasaan, dan kerajaannya adalah kerajaan kekal. Siapa lagi? Cuman Yesus. Kerajaannya adalah kerajaan kekal. Nah, terjemahan ini adalah terjemahan standar. Nah, kita perhatikan, tetapi khusus tentang kata atik yomana, dia yang hidup kekal. Ya, atik yomana, dia yang hidup kekal. Atau yang hidupnya tidak akan berakhir, tidak berkesudahan. Karena itu di dalam Wahyu mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena itu dia berkata dalam Matius juga 28 ayat 18, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi dia punya kekuasaan, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadanya. Semua ada di bawah kekuasaannya. Siapa yang lebih tinggi dari dia? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Allah sendiri menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dan kemudian dia nanti akan datang kembali menjemput kita di dalam awan-awan. Dan dia membawa kita ke dalam kerajaan surga.
Ada satu ayat yang sering kali dipakai sebagai ayat pamungkas oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita saksi Yehova. Dan beberapa kali saya berbincang-bincang dengan teman-teman saudara-saudara saksi Yehova. Kami sharing dan mereka kemukakan pendapat, dan kemudian saya juga menyanggahnya dengan pendapat saya. Dan beberapa di antara teman-teman saksi Yehova itu akhirnya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, Tuhan yang benar-benar menjelma menjadi manusia. Yaitu ayat yang dipakai dalam Amsal 8 ayat yang ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi ayat ini diterima bahwa Tuhan itu adalah ciptaan. Nah, kita perhatikan di mana mereka membaca ini sesuai dengan tulisan Amsal Salomo ini dengan judulnya yaitu Wejangan Hikmat. Nah, kadang-kadang kita terima ayat itu jangan terima mentah-mentahnya, tapi kita pelajari, kita teliti lagi dari keaslian catatan, keaslian atau bahasa asli, teks aslinya. Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk membaca dalam teks aslinya dalam bahasa Ibrani, di mana dikatakan begini: Adonai Kenani Reazit Dereko. Tuhan memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi di situ dikatakan Tuhan memiliki aku. Kalau menjadikan, kata menjadikan atau menciptakan, menjadikan itu dulunya bahannya sudah ada, terus dijadikan sesuatu yang lebih berkualitas, lebih baik. Misalnya ya, kursi ini bahannya sudah ada dari kayu, kemudian dijadikan kursi. Meja bahannya dari kayu lalu dijadikan kursi. Ya, kemudian banyak hal lagi menjadi contoh. Misalnya beras dijadikan tepung, kemudian roti, dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menciptakan padi. Ya, pohon-pohon. Tidak usah pohon atau padi yang lebih besar. Cabai yang dibuat merah, itu tidak mungkin orang yang bisa menciptakan cabai itu menjadi merah. Cabai itu memang dari sononya setelah matang dia merah sendiri. Nah, coba Anda mengecatnya dengan warna merah kemudian dimakan. Ya nggak bisa. Ya. Jadi dalam hal yang kecil saja kita tidak bisa membuatnya. Jadi bahkan dalam hal yang seperti saya ungkapkan tadi, itu tidak akan mungkin. Jadi dalam teks yang diterjemahkan itu adalah bara. Bara itu menciptakan. Ya, tetapi dalam pembacaan kita tidak digunakan kata bara. Bara itu menciptakan, itu creatio et nihilo. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, dalam teks ini tidak dikatakan bara tetapi kana. Maka dikatakan Adonai Kenani. Tuhan telah memiliki aku. Aku di sini apa? Aku di sini yang dimaksud adalah Yesus, hikmat. Hikmat itu adalah siapa? Firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu dikatakan apa? Firman Allah itu telah memilikinya sejak semula. Tadi juga sudah diungkapkan. Dia ada sebelum segala sesuatu ada di dunia ini ada. Jadi dia ada pertama kali. Dia bukan Adam yang diciptakan. Karena dia adalah Allah sendiri. Iya. Karena itu dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan bahwa dia adalah pada mulanya adalah firman. Dia itu adalah firman yang ada pada mulanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, firman yang dimaksud di sini adalah siapa? Firman yang dimaksud di sini adalah Yesus. Kalam Allah. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi dari semula Allah telah memilikinya. Memiliki apa? Memiliki firman-Nya. Jadi dia ada dari sejak semula. Kemudian poin yang keempat, bagian keempat, akulah
Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-78. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi diulangi lagi. Yang pertama dikatakan ayat yang ke-8 Alfa dan Omega, dan diulangi pada ayat yang ke-13. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Puji nama Tuhan. Kiranya pelajaran kita yang pertama, yaitu Yesus adalah Tuhan, pada bagian yang pertama ini memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.